untuk sama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran metode 5T. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita telah bersama-sama tadarus surat An-Nasr ayat ke-1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat yang pertama. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang kedua. Alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita guru-guru kita di sini. Maka kita akan mengawali tadarus kita sama-sama dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan memulai dengan tamhid, ya, supaya kita fokus pada pembahasan surat An-Nasr ayat kedua ini. Maka nanti Bapak Ibu peserta majelis tadarus boleh untuk sama-sama menjawab di kolom chat. Kita interaktif dengan pertanyaan-pertanyaan seputar An-Nasr ayat 2 ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta majelis tadarus, kita kemarin sama-sama sudah mengerjakan soal-soal pemahaman ya, Insya Allah semua eh, sudah mengerjakan dari soal tersebut. Nah, ini soal ini adalah soal untuk jembatan kita agar memahami dari eh, tadarus kita pada malam hari ini. Ayat kedua ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, ayat kedua ini, kalau kita melihat di ayat pertama bahwasanya telah datang pertolongan Allah, maka apa bentuk pertolongan dari Allah yang Allah turunkan yang ada di surat ini ya, yang tertera di surat ini. Apa bentuk pertolongan dari Allah? Boleh Bapak dan Ibu bisa menjawab di kolom chat ya. Di ayat satu dikatakan eh, telah datang pertolongan pertolongan Allah dan kemenangan. Maka apa bentuk pertolongan Allah? Manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Masya Allah. Jadi apa bentuk eh, pertolongan dari Allah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini? Di ayat kedua yang jelas, ya tadi telah disebutkan bahwa bentuk dari pertolongan Allah adalah eh, manusia masuk agama Islam berbondong-bondong. Jadi kalau misalnya kita melihat dari ayatnya, dari bunyi ayatnya, apa arti afwaja? Afwaja artinya adalah, ini sudah dikerjakan ya di soal sebelumnya. Apa arti dari kata afwaja? Iya, berbondong-bondong, beramai-ramai, berkelompok-kelompok. Jadi tidak hanya sendiri-sendiri gitu, bukan individu-individu saja yang masuk agama Islam. Tapi Allah katakan di ayat ini eh, pertolongan Allah datang yaitu dengan berbagai kelompok-kelompok manusia yang pada saat peristiwa itu adalah eh, kelompok-kelompok di Mekah, di Arab atau suku-suku di sana ya. Itu beramai-ramai mereka mau masuk masuk ke agama Islam. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi eh, ayat kedua ini menjelaskan menyampaikan bahwasannya eh, yang telah datang pertolongan Allah itu adalah banyaknya manusia yang memeluk agama Islam. Setelah peristiwa apa berarti ini Bapak dan Ibu? Setelah peristiwa apa? Ada yang masih ingat di pekan lalu apa yang disampaikan oleh guru kita dari surat An-Nasr ini, peristiwa Fathu Mekah. Iya betul. Memang kaitan surat ini adalah dengan peristiwa itu ya, dengan peristiwa itu. Baik.
Jadi banyak dari apa namanya orang-orang yang memasuki Islam melalui dari pertolongan Allah ini melalui peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa yang pada pekan lalu disampaikan bukan apa penaklukan yang seperti kita ketahui dengan pertumpahan darah itu bukan, tapi justru dengan keindahan dari Islam ya, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka apa namanya dari sifat Islam tadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim banyak Allah mendatangkan pertolongan yaitu banyak orang yang masuk ke agama Islam. Baik, Alhamdulillah kita akan membacakan ayat kedua eh, sesi tilawah dari surat An-Nasr ini yang akan dibacakan oleh di sini ada Ustadz Amin yang telah hadir bersama kita. Boleh Ustadz Amin untuk membacakan ayat kedua surat An-Nasr. Tafadhol Ustadz. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz Amin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Eh, Terima kasih Ustaz Amin telah membacakan ayat kedua surat An-Nasr. Kita akan memasuki sesi berikutnya tafsir. Kemudian nanti akan dilanjutkan tadabbur dan tazkiyah. Yang sesi ini diantaranya akan diisi oleh guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama dengan kita. Kepada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, kami persilakan. Silakan Ustadz. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا القرآن والبيان وأسعدنا بهما يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pentadarus Al-Quran yang dirahmati Allah, pembawa acara Ustaz Raffi dan pentilawah Quran Ustaz Amin, barakallahu fikum, dan semua para tutor yang hadir, barakallahu fikum. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita surat An-Nasr ayat yang kedua. Eh, Alhamdulillah dengan sabar ya dan perlahan kita semua mengikuti kelas ini. Harapannya kita bahas pelan-pelan per ayat demi per ayat. Harapannya itu bisa difahami dengan pemahaman yang baik dan bisa diamalkan di dalam kehidupan. Dari ayat berubah menjadi keyakinan, dari keyakinan berubah menjadi pengamalan. Walaupun kita tidak mungkin bisa melaksanakan secara sempurna, tapi paling tidak kita membersihkan keyakinan kita, mewarnai keyakinan kita dengan ayat-ayat Allah. Kalau keyakinan dan pemahaman sudah sesuai dengan ayat Allah, maka perbuatan pun akan mengikut insya Allah. Maka dari itu kita bahas satu persatu ini, harapannya biar bisa melekat di dalam hati. Dan kami sarankan kepada seluruh peserta untuk menguasai ayatnya
menguasai ayatnya. Syukur-syukur bisa memahami arti ayatnya secara utuh. Satu ayat faham artinya. Paham artinya, hafal artinya. Alhamdulillah kalau bisa. Lebih tinggi lagi, syukur-syukur bisa memahami perkata dari setiap ayat, memahami arti perkatanya. Idza ja idza jaa nasru Allahi. Nasru kemudian Allahi wa kemudian al-fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian wa apa wa? Kemudian ra'aita, kemudian an-nasa, kemudian yadkhuluna, kemudian fi, kemudian dini, kemudian Allahi, kemudian afwaja. Apabila bisa menguasai arti perkata, maka akan nikmat kita akan menikmati Al-Quran lebih daripada sekedar memahami terjemahannya saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah nanti, insya Allah doakan semoga kita di Al-Hijaz dan Tadarus, Markas Al-Hijaz dan Markas Tadarus, kita bisa menyediakan program bahasa Arab yang membantu untuk tadarus. Mudah-mudahan ya, bahasa Arab Al-Quran yang membantu kita untuk semakin mendalami ayat langsung dari teks aslinya. Terjemahan hanya pembantu yang kedua, tapi kita faham dari teks aslinya dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah yang maha mengetahui dan maha memiliki ilmu. Ya, la ilma lana illa ma'allamtana ya rabbal alamin. Kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Baik, kaum muslimin rahmati Allah, kita masuk ayat yang kedua. Bismillah. Tadi sudah dibacakan ayat yang kedua berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang kita mau mengartikan perkata. Bismillah. Wa ra'aita, dari wa dulu ya. Wa. Silakan, ini sudah tahu semua ini. Artinya wa dan artinya wa yaitu dan ya. Baik, langsung masuk ke ra'aita. Ra'aita. Ra hamzah ya ta ra'aita. Kamu melihat. Ra'aita artinya kamu melihat. Kamu melihat. Sekarang kita perlu tahu nih, apabila di ayat itu ada kata kamu, ada kata aku, ada kata mereka, ada kata dia, ada kata kalian, ada kata ganti tadi ya. Ada kata saya, kamu, mereka, dia, kalian, dan seterusnya. Itu perlu kita kenal dan tahu. Kita perlu mengetahui siapa yang dimaksud dari kamu itu. Siapa yang dimaksud dari kata dia itu. Gitu. Ini penting sekali dalam memahami teks Quran. Karena Quran itu banyak sekali menggunakan kata ganti seperti ini. Wara'aita. Engkau melihat. Siapa engkau? Begitu. Nah, siapa engkau? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Wara'aita. Dan engkau akan melihat. Atau engkau melihat. Di sini engkau melihat. Siapa engkau? Siapa kamu di sini? Hmm, manusia. Engkau melihat Nabi Muhammad. Baik, Rasulullah. Jawaban yang lebih tepat, Ra'aita adalah Rasulullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini secara khusus kamunya Nabi. Tetapi, tetapi boleh juga
Sesuatu yang turun untuk Nabi boleh juga ditarik maknanya untuk umatnya. Berarti bukan hanya Nabi, tetapi nanti bisa yang melihat itu adalah umatnya. Kemudian juga umat generasi berikutnya bisa seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui dulu aslinya. Aslinya tak di sini adalah Nabi. Kamu di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wara'aita, dan engkau melihat wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, an-nasa, an-nas. Apa artinya? Nas, manusia. Dalam bahasa Arab, manusia itu ada banyak, ada bashar, ada nas, ada satu lagi di surat Al-Asr, di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia di surat Al-Asr apa bahasa Arabnya? Insan. Insan. Jadi insan manusia, an-nas manusia. Wa ra'aitan nas. Sekarang nas manusia yang dimaksud di sini, ayo manusia siapa? Kalau Imam Syafi'i itu ya dalam beliau punya kitab Ar-Risalah namanya. Beliau selalu kalau ada kata-kata umum seperti ini umum di manusia. Beliau mencoba untuk menspesifikkan, mengkhususkan siapa ini. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Coba bolehlah Anda tanya. Ini manusia yang dimaksud ini siapa? Sahabat kah? Orang muhajirin kah? Orang ansor kah? Orang Arab kah? Orang mukmin kah? Orang kafir kah? Ya, boleh. Petinggi Quraisy masuk di sini. Betul. Atau Anda singkatkan pertanyaannya. Waraitan nas. Apakah ini semua manusia mukmin dan kafir? Atau ini maksudnya manusia yang kafir? Waraitan nas. Ya, betul. Manusia kafir di sini maksudnya. Maksudnya anas, manusia yang di sini yang belum masuk Islam. Ya, manusia yang mereka itu sebelumnya kafir, belum masuk Islam. Begitu ya, paham ya? Waraitan nasa, dan engkau melihat anas, manusia yang mana? Yang belum masuk Islam. Begitu. Apa yang terjadi mereka, orang-orang yang belum masuk Islam, orang-orang kafir yang belum masuk Islam? Kita khususkan lagi, siapa mereka, orang-orang kafir yang dimaksud di ayat ini, yaitu bangsa Arab. Yaitu bangsa Arab, Quraisy, dan bangsa Arab di sekitar Jazirah Arabia. Quraisy dan bangsa Arab di sekitar Jazirah Arabia. Baik ya. Bangsa Quraisy dan tambah bangsa Quraisy dan bangsa Arab. Bangsa Quraisy dan bangsa Arab. Bangsa Arab, seluruh bangsa Arab di Jazirah Arabia yang belum beriman. Itu maksud dari An-Nas di sini. Karena yang sudah beriman sudah tidak dimaksud di ayat ini. Mereka sudah beriman tidak disebut di sini. Ya, ini adalah yang belum masuk Islam dari Quraisy dan bangsa Arab di Jazirah Arabia. Wa ra'aitan nas. Wahai Muhammad, engkau akan melihat mereka, bangsa-bangsa Arab yang selama ini mendengarmu. Selama ini mereka haji ke Mekah, mengetahui cerita tentangmu. Selama ini mereka melihat pertikaian antara kamu, peperangan antara kamu dengan Quraisy. Selama ini mereka mengetahui tentangmu, mendengar tentangmu. Tapi mereka belum beriman. Itu maksudnya. Waraitan nas, kamu akan melihat mereka. Kenapa? Kamu akan lihat mereka ngapain? Kamu akan lihat mereka yang selama ini ragu belum masuk Islam, yang selama ini hanya menonton saja, yang selama ini menolak dakwahmu bahkan ya karena Nabi SAW pernah mendakwahi suku-suku sejazirah Arabia itu Nabi pernah dakwahin satu-satu. Tapi bukan di kampung mereka. Ada yang tahu nggak di mana Nabi mendakwahi mereka
di mana Nabi mendakwahi mereka suku per suku didatengin, tapi bukan di kampung mereka. Nabi dakwahin mereka di mana? Ada yang tahu nggak? Hah? Di mana? Ketika mereka ya di Ka'bah. Ketika mereka sedang sedang ibadah, ketika mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ya, ketika mereka haji, Nabi dulu masih di Mekah, masih belum hijrah. Itu ketika haji, Nabi SAW mendatangi mereka semua, suku-suku, satu persatu. Ya, didatangi ke tenda Fulan. Tahu Mina ya, yang sudah haji, di Mina ada tenda Fulan, Nabi datang. Saya Rasulullah, saya dakwahkan kalian kepada tauhid, la ilaha illallah. Ditolak, pergi lagi ke tenda yang satu. Wahai manusia, ini Rasulullah, qulu la ilaha illallah, sembahlah Allah saja, jangan sembah berhala-berhala. Ditolak lagi terus demikian. Nabi dari satu tenda ke satu tenda mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka. Mereka itulah yang tidak beriman saat itu, belum mau menerima dakwah. Itulah mereka di sini masuk dalam kata Anas ini yang belum beriman dari mereka. Nah, ketika Ja'a Nasrullah, ketika Nasrullah itu datang, pertolongan Allah datang dan fatah kemenangan dari Allah datang, engkau melihat wahai Muhammad, mereka-mereka yang ragu yang belum masuk Islam, mereka yadkhuluna. Apa yadkhuluna? Yadkhuluna artinya mereka masuk. Masuk. Masuk kemana? Fi. Apa fi? Ya, betul. Yadkhuluna mereka masuk. Fi. Ke dalam. Din. Din yaitu ke dalam agama Allah. Ke dalam agama Allah. Ya, ke dalam dinul Islam. Ke dalam dinul Islam. Betul. Afwaja. Sekarang afwaja. Betul. Afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong. Ya, dalam bahasa Indonesia berbondong-bondong. Ya. Nah, sekarang Anda mau perjelas kata afwaja ya. Anda mau perjelas. Kata afwaja ini artinya itu adalah kabilah, kabilah. Perkabilah, perkabilah. Apa kabilah? Persuku. Satu suku datang dengan kelompoknya, dengan sukunya. Sekian puluh orang, sekian ratus orang. Datang kepada Nabi untuk menyatakan Islam. Tinggal di Madinah. Menginap di Madinah untuk belajar Islam beberapa hari, kemudian mereka pulang. Tidak lama datang lagi suku yang lain. Dengan jumlah yang puluhan, bahkan ratusan. Menemui Rasulullah SAW. Menyatakan Islam dan belajar Islam di Madinah. Beberapa hari kemudian mereka pulang. Kemudian datang lagi suku berikutnya, datang lagi suku berikutnya, datang lagi suku berikutnya. Nah, ini afwaja. Jadi afwaja itu adalah datang kelompok, 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 kelompok. Suku, 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 suku. Suku yang mana? Suku Jazirah Arabiah. Suku yang kemarin pernah didakwahi Nabi dan mereka belum yakin. Nah, mereka ini belum yakin. Sekarang mereka datang kelompok-kelompok bersuku-suku. Itu makna afwaja. Baik, sekarang kita akan cerita sejarah sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tadi ada yang WhatsApp di grup ini, di chat. Nah, ini bagus ini. IWB. Siapa ini IWB ini? Masya Allah. Di sini ada tulisan beliau. Beliau mengatakan, kabilah-kabilah yang menunggu kemenangan Nabi. Kalau Nabi menang melawan Quraisy berarti benar Nabi adalah utusan Allah. Nah, ini dalam hadis ini kisahnya. Jadi ada hadis kaum muslimin rahmati Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dulu itu saat Nabi SAW berdakwah
itu berita tentang Nabi itu viral atau menyebar ke Jazirah Arabia. Terkenal ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad mengaku bahwa dia seorang nabi. Begitu, ya Allah. Begitu menyebar berita di Jazirah Arabia. Ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai utusan Sang Pencipta langit dan bumi. Sebagai utusan yang ditunjuk oleh Allah yang menguasai alam semesta ini. Ada satu orang mengklaim, saya diutus oleh Allah. Saya mendapat wahyu dari langit. Saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan dari Sang Pencipta alam semesta dan kita semua. Itu yang menyebar di kalangan mereka. Ada berita tentang seseorang pemuda yang mengaku sebagai Rasul. Nah, mereka tidak beriman, belum beriman. Mereka tidak seperti sahabat-sahabat muhajirin yang di Mekah yang langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung yakin bahwa Muhammad benar utusan Allah. Mereka juga tidak seperti suku Yathrib, suku Madinah, yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan para sahabat di Yathrib di Madinah nih, para sahabat Ansor, ketika mereka pergi haji di Mekah, Nabi mendatangi tenda mereka dan mereka beriman. Ini Ansar. Ansar adalah suku yang menerima Nabi ketika Nabi mendakwahi mereka di kota Mekah di tenda-tenda itu di Mina. Mereka menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak menerima ini adalah mereka masih ragu. Katanya itu Muhammad utusan pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua. Begitu. Mereka ragu. Mereka tidak seperti muhajirin. Mereka tidak seperti ansar. Mereka dalam keraguan. Sehingga viral di tengah-tengah mereka itu. Viral di antara mereka satu pemahaman bahwa Muhammad yakni mengaku nabi gitu. Dan mereka belum yakin. Belum yakin. Kalau ditanya, kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak mengikuti Nabi Muhammad? Tidak beriman. Mereka menjawab begini. Mereka menjawab dengan satu ungkapan yang viral, yaitu mereka berkata, "Utrukuhu wa qaumahu." Itu Muhammad, biarin aja dia dulu. Kita lihat Muhammad dengan kaumnya, dengan Quraisy, dengan orang Quraisy. Kita lihat dengan kaumnya sendiri. Apakah Muhammad itu akan menang melawan kaumnya atau tidak? Fa'in zahara alaihim fahuwa nabiyun sadiq. Kita lihat apakah Muhammad ini dia akan menang lawan kaumnya atau tidak. Kalau dia menang, benar berarti dia benar-benar nabi dan utusan Allah dari langit. Yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Benar dia utusan pemilik Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Tapi kalau dia kalah melawan kaumnya, berarti dia bukan nabi. Itu yang ada di benak orang-orang Arab Jazirah Arabia selain Muhajirin dan Ansar yang belum masuk Islam. Ya, yang belum masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ana mau ulangi coba, antum tulis. Apa yang viral? Apa yang apa sih namanya? Yang menyebar, isu yang menyebar di bangsa Arab sejazirah Arabia saat itu. Apa yang berita menyebar yang mereka dengar, mereka fahami. Tapi mereka tidak mau beriman. Berita apa? Mereka belum mau beriman. Berita apa? Ya, isu tentang kerasulan Nabi. Buin ya tadi ya. IWB Buin. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Isu tentang kerasulan Nabi. Udah tahu. Tapi mereka belum mau beriman. Sekarang pertanyaannya. Mereka tidak mau beriman. Mereka ragu. Tapi di antara mereka ada kesepakatan. Sampai kata sahabat ya yang mendengar berita ini, Amr bin Salamah. Kata mereka, ini sampai jadi sesuatu keyakinan ya.
satu ide yang melekat di hati mereka. Apa 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 keyakinan mereka yang melekat. Atau apa yang mereka tunggu ya? Apa yang mereka tunggu? Eh, s- Sampai kapan mereka mau beriman? Apa yang mereka tunggu sehingga mereka tidak beriman? Apa tadi? Iya betul, ada isu bahwa ada seorang mengaku nabi. Tapi kenapa mereka tidak mau pelajari, melihat, datang, bertanya, cari, lihat? Padahal orang ini terkenal, Muhammad terkenal. Anak cucunya Abdul Muttalib, mereka juga tahu. Terkenal dengan jujurnya, cuman kenapa mereka nggak mau beriman? Ada sesuatu yang mereka tunggu. Tadi apa yang mau mereka tunggu? Kalau menang, baru mereka beriman. Nah, ini dia nih masalah nih. Kalau kalau Muhammad bisa menaklukkan kaum Quraisy, baru mereka menyatakan ini benar Nabi. Gitu ya. Ini yang beredar. Sekarang gini, sekarang kita kaitkan. Kita kaitkan dengan surat-surat sebelumnya, surat Quraisy. Kita kaitkan dengan Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang Ka'bah yang sangat mulia yang Allah jaga dari Abraha. Kita kaitkan dengan Quraisy, suku yang liilafi Quraisy yang sangat dihormati sehingga dia bisa jalan ke negeri Syam dan negeri Yaman dengan tenang, dihormati di mana-mana. Sekarang kita kaitkan dengan Quraisy yang sangat tinggi derajatnya di bangsa Arab dan kita kaitkan dengan Ka'bah yang menurut bangsa Arab Ka'bah diyakini sebagai satu tempat yang penuh penjagaan dari pemiliknya yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita kaitkan ya ucapan mereka kita kaitkan. Kenapa mereka mengatakan itu? Kenapa mereka mengatakan kalau Muhammad menang ke atas kepada Quraisy, ya menguasai Ka'bah tentunya, berarti dia benar Nabi yang sadiq, Nabi yang sadiq. Kenapa ya? Kenapa? Karena kalau Nabi menang menguasai Quraisy, Nabi menguasai Ka'bah. Jadi menurut mereka begitu kaidahnya. Tentu ini kaidah yang tidak benar ya. Ya mempercayai Nabi tidak harus nunggu Ka'bah dibebaskan. Ya. Ini kaidah mereka, ini kaidah yang lemah iman mereka ini. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal akhirnya mereka masuk dalam Islam dengan izin Allah. Ya. Jadi mereka memahami bahwa Ka'bah itu mulia. Kalau Muhammad berhasil menguasai Ka'bah, maka benar Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena mereka tahu sekali, mereka punya simpanan berita penting tentang orang yang mau menguasai Ka'bah. Siapa itu? Dan tidak berhasil. Siapa itu? Siapa? Abraha. Mereka tahu bahwa menguasai Quraisy adalah menguasai Ka'bah. Menguasai Ka'bah adalah berarti adalah izin dari sang pemilik Ka'bah. Begitu ya, paham ya? Menang atas Quraisy artinya memiliki Ka'bah. Memiliki Ka'bah adalah izin dari pemilik Ka'bah dari Allah SWT. Itu yang mereka tunggu. Tapi sebenarnya kaum muslimin, hati-hati terkadang seakan-akan benar tapi sebenarnya itu keterlambatan sebenarnya. Sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW sudah dari awal beliau terbukti sebagai nabi dari awal, dari wahyu yang turun, dari ayat-ayat yang dibacakan, dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari sopan santunnya, dari semuanya, dari awal Rasul. Beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ragu karena digangguin oleh Yahudi, oleh orang-orang munafik, sehingga mereka ragu. Mereka itu sama'un, tahu sama'un? Mereka itu sama'un, dalam Quran disebut sama'un. Sama'un adalah orang-orang yang gampang mendengar berita-berita yang kurang baik, gampang terpengaruh sama'un. Begitu. Nah, mereka ini menunggu Nabi menang melawan orang Quraisy. Nabi menguasai Ka'bah. Dan terbukti ketika Nabi SAW menguasai Quraisy dan Ka'bah, apa yang terjadi? Mereka semua berbondong-bondong mengakui benar Muhammad adalah Rasulullah. Benar Muhammad masuk ke dalam Quraisy, menghancurkan Ka'bah-Ka'bah Quraisy. Tidak satu pun yang terjadi pada Muhammad, tidak satu bencana pun terjadi kepada Nabi Muhammad, menghancurkan Tuhan-Tuhan Quraisy, menghancurkan berhala, menghancurkan Hubal, menghancurkan jumlah ratusan berhala. Tidak satu pun musibah datang. Tidak seperti Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ada musibah datang. Ternyata Muhammad tidak dihancurkan Tuhan-Tuhannya Quraisy,
tidak ada musibah. Beliau menguasai Ka'bah, tidak ada musibah. Berarti benar beliau adalah utusan Allah. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Seakan-akan ini apa ya? Seakan-akan apa ya? Seakan-akan ini baik. Ini baik, betul baik. Terbukti Nabi adalah Rasul. Tapi terlambat sebenarnya. Tapi terlambat sebenarnya. Makanya ada, tapi baik, tapi baik. Baik kaum muslimin, jangan salah paham. Ini baik. Akhirnya mereka pun mengakui Muhammadlah sebagai seorang Rasul. Tetapi ada ayat yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid ya, Allah berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama yang beriman kepada Muhammad sebelum Fathu Makkah, sebelum Muhammad menguasai Makkah, dan yang beriman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menguasai Makkah. Berbeda, berbeda iman mereka. Berbeda derajat mereka di sisi Allah. La yastawi. Berbeda di sisi Allah. Infaknya berbeda. Perjuangannya berbeda. Berbeda semua nilainya. Tapi kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna. Tapi kedua-duanya baik di mata Allah. Ingat ya, jangan salah paham. Dua-duanya baik di mata Allah. Tapi kemuliaan tetap kemuliaan lebih tinggi dimiliki oleh orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, ketika Fathu Makkah, Nabi SAW setelah Fathu Makkah beliau pulang ke Madinah. Di tahun yang ke-9 beliau berada di Madinah. Makkah sudah dijadikan Islam, tidak ada lagi patung, tidak ada lagi kesyirikan. Tahun 9 beliau memerintahkan Abu Bakar untuk haji ke Mekah. Beliau ajarkan Abu Bakar untuk haji. Begini caranya Abu Bakar dengan para sahabat. Diajarkan manasiknya dengan detail. Dan dipesankan, pesan Abu Bakar kepada mereka, bahwa per tahun ini 9 Hijriyah, bukan 9 dari hijrahnya, ya benar, 9 dari hijrahnya Nabi, betul. Bahwa sampaikan pada mereka, wahai Abu Bakar, bahwa tidak ada lagi di sini cara haji dengan cara-cara jahiliyah. Orang yang tawaf tanpa pakaian atas, tanpa baju luar, tidak boleh lagi. Orang yang tunduk-tunduk minta tolong kepada berhala, tidak ada lagi. Jadi tahun 9 cara hajinya sudah mulai haji yang Islami, yang seperti sekarang. Tempat wukufnya harus di Arafah, tidak boleh dirubah-rubah karena mereka merubah tempat wukuf ke Muzdalifah dan Mina. Dibalikan semua cara haji dengan cara yang syar'i seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tahun 9. Itu diutuslah Abu Bakar untuk haji. Sementara Nabi SAW berada di Madinah. Apa yang Nabi lakukan di Madinah? Nabi menerima tamu. Ya, Nabi menerima tamu sangat banyak. Tamu dari mana? Suku-suku. Suku Fulan datang. Di sini banyak, kalau disebut sukunya banyak. Ada suku Abdul Qais, suku Daus, suku Farwah, ada suku Suda, ada suku Ka'ab bin Zuhair. Banyak suku. Ada Bali, suku Bali, suku Thaqif, suku Uzrah. Sampai disebut oleh ulama sekitar 70 suku. Masing-masing membawa kaumnya mendatangi Nabi SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu Nabi mendatangi mereka, Nabi ditolak. Dianggap orang gila, dianggap penyihir, dianggap dukun, dianggap orang yang tidak sehat akalnya. Kini setelah pertolongan Allah, setelah pembukaan kemenangan dari Allah, hati mereka terpaut kepada Nabi secara berbondong-bondong. Satu persatu, suku persuku datang dengan rela hati menyerahkan diri untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat wahai Muhammad, manusia mereka yang belum beriman, kini mereka masuk ke dalam agamamu, agama Islam, agama Allah dengan berbondong-bondong. Itulah kaum muslimin kisah tentang wa ra'aitan nas. Dan Allah sengaja memperlihatkan wa ra'aita, engkau melihat. Sengaja Allah perlihatkan itu kepada Nabi. Kenapa kalau ditanya, kenapa diperlihatkan kepada Nabi masuknya mereka ke dalam Islam? Yang tadinya Nabi hanya seorang diri, kemudian menjadi puluhan, kemudian hijrah di Madinah menjadi ratusan,
kemudian Fathu Makkah menjadi puluh ribu, kemudian bertambah dengan masuk Islamnya dari Taif menjadi puluhan ribu lebih. Kemudian setelah berbondong-bondongnya mereka masuk ke dalam Islam ini, ayat 2 surat An-Nasr ini, jumlah kaum muslimin di bawah Nabi SAW saat itu ratusan ribu orang. Dari seorang diri menjadi ratusan ribu, semua setia membela Nabi SAW. Itulah nanti Islam akhirnya menyebar ke, ke negeri Persia, ke negeri Mesir, ke negeri Romawi, sampai ke negeri kita. Dari satu seorang diri Nabi sampai sekarang. Wara'aitan nas. Masuk Islam. Nabi perlihatkan oleh Allah masuk Islam. Banyak berbondong-bondong. Kalau ditanya tadi, kenapa diperlihatkan? Jawabannya, disimpan jawabannya. Karena hal yang paling dicintai Nabi adalah melihat seseorang masuk ke dalam Islam. Ya, lihat itu. Ingat kalimatnya. Apabila ada seorang masuk ke dalam Islam, itu adalah kebanggaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kecintaan Nabi. Itulah kesenangan Nabi SAW. Nabi lebih senang ada orang masuk ke dalam Islam daripada beliau diberikan emas sebesar gunung Uhud. Perhatikan itu. Maka kita harus cinta apabila ada orang masuk ke dalam Islam. Senang. Alhamdulillah. Sebuah berita gembira buat kita. Kamu muslimin rahmati Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan antum mentadaburi dari kisah ini dengan para tutor masing-masing. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz Rahmat. Tadi telah disampaikan tafsir penjelasan dari surat An-Nasr ayat kedua ya. Baik, kita melanjutkan ke sesi tadabbur dan tazkiyah bersama para tutor. Di sini telah hadir bersama kita ada Ustadz Amin Hussein, ada Ustazah Wardah, Ustazah Hanifah, Ustazah Kat, Ustazah Mega. Silakan, breakout roomnya juga sudah disiapkan. Silakan masuk ke breakout room masing-masing, ke tutornya masing-masing. Yang bersama Ustadz Agus boleh eh, gabung ke Ustadz Amin terlebih dahulu karena beliau sedang berhalangan hadir pada malam hari ini. Jadi silakan pindah eh, ke tutor Ustadz Agus ya. Ustadz Amin, apa? Yang sebelumnya bersama Ustadz Agus boleh ke Ustadz Amin.
yang masih di main room boleh pindah ke tutorial masing-masing ya. Yang sebelumnya dengan Ustadz Agus bisa pindah ke Ustadz Amin karena Ustadz Agus berhalangan hadir malam ini, atau bisa join ke Ustazah Mega, ada juga Ustazah Ika. Silakan ya.
Kalau kameranya nanti bisa diarahin ke atas aja yang masuk. Kan gitu doang tuh. Oh, keluar masih begini.
Alhamdulillah, terima kasih pada para tutor, jazakumullah khairan, dan para peserta yang telah mengikuti tadi sesi tadabur dan tazkiyah bersama para tutor. Baik, kita akan melanjutkan yang terakhir insya Allah kalimat penutup dari guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Pada Ustadz kami persilakan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, syukran, Rafi. Jazakumullah. Eh, kaum muslimin rahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang pertama, wa ra'aitan nasa, wa ra'aita, yakni engkau melihat wahai Rasulullah, eh, yaitu kita ambil pelajaran dari kalimat ini, kalimat Allah memperlihatkan kepada Nabi tentang masuk Islamnya manusia secara ramai. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa kenikmatan terbesar bagi Nabi adalah melihat umatnya memeluk agama Islam, memeluk agama Islam. Itu yang paling Allah Nabi cintai dibanding yang lain. Maka Allah perlihatkan itu sebagai bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita ya? Kita saat ini di negeri muslim, maka kita juga pertama berbahagia jika ada non-muslim yang masuk Islam, berbahagia. Yang kedua, kita berbahagia juga kalau ada muslim-muslim yang bertaubat, berhijrah menuju Islam lebih taat lagi. Itulah kebahagiaan kita, kesenangan kita. Berarti lawannya kita bersedih kalau muslim ini masih jauh dari agama Allah. Muslim ini masih terombang-ambing seperti buih, dan memang seperti itu di akhir zaman. Sebenarnya itu kita ada rasa ada rasa semangat untuk membantu mereka, mengajak mereka kepada agama Allah lebih. Ya, karena kecintaan kita harus sama dengan kecintaan Nabi, eh, yaitu datangnya manusia kepada Allah, taatnya manusia kepada Allah. Itu yang pertama dari kata ra'aita. Kemudian an-nasa, manusia di sini kita fahami mereka ini adalah yang kebanyakan ini adalah yang ragu sebelumnya tentang kenabian Rasulullah. Apa benar ayat-ayat itu dari Allah? Apa benar maknanya? Apa benar isinya? Begitu juga hadis-hadis beliau, apa benar itu adalah wahyu dari Allah? Nah, itu yang terjadi. Mereka masih ragu. Nah, dari sini, dari kisah keraguan mereka yang mereka mengatakan kita tunggu Muhammad sampai terbukti menang atau tidak. Kalau menang kita beriman bahwa dia benar Rasul. Nah, ini eh, menunggu suatu ayat, ya, turun ayat atau kita mendengar ayat berita tentang ayat Al-Quran atau hadis tentang hadis yang bercerita eh, tentang alam semesta misalnya, tentang penciptaan manusia misalnya, tentang penciptaan hewan misalnya, atau tentang akhirat misalnya, atau tentang pengharaman pengharaman khamar, pengharaman babi, pengharaman riba. Kita itu nggak perlu nunggu. Kenapa kita nggak perlu nunggu? Kenapa diharamkan riba? Gitu. Nggak perlu nunggu. Pembagian waris. Kenapa laki-laki dua, perempuan satu? Ini nggak perlu nunggu, nggak perlu cari hikmah. Ingat ya, ini Ana dapat nasihat dari Syekh Muhammad Darwish, guru guru usul fiqh yang Ana sering berpegang pada beliau dalam ilmu usul. Beliau mengatakan, jangan kalian menunggu hikmah. Kalau ada ayat Al-Quran tentang perintah dan larangan, taati. Ada hadis tentang perintah dan larangan, taati. Jangan kalian menunggu hikmah. Kenapa dilarang, kenapa diperintahkan? Kalau kalian menunggu hikmah, kalian bisa menjadi penyembah hikmah. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Kalian mengetahui hikmahnya atau tidak, yakinilah itu firman Allah. Al-Quran firman Allah. Hadis adalah wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Itu semua wahyu. Yakini Quran dan hadis adalah wahyu. Nah, jadi eh, kita berusaha untuk menjadi orang yang dahuluan, yang terdahulu, menjadi muhajirin dan ansar, menjadi sahabat-sahabat yang meyakini kenabian Rasulullah, meyakini hadis
dan ayat dengan cepat, jangan menunggu hikmahnya dulu. Oh, baru kelihatan hikmahnya baru kita beriman. Itu baik, tapi bukan begitu yang terbaik. Yang terbaik adalah kalau kita mendahului dalam beriman, as-sabqu fil iman. Baik, itu dua poin kaum muslimin yang mungkin bisa Ana sampaikan buat Ana dan kita semua, yaitu pertama tentang kebahagiaan kita adalah apabila melihat hamba Allah taat masuk ke dalam Islam dan taat dalam Islam, itu yang kita cintai. Yang kedua, eh, kita sebagai Muslim harus cepat menerima Al-Quran dan hadis, meyakininya, jangan terlambat. Walaupun terlambat itu lebih baik daripada tidak menerimanya. Tapi jadilah yang cepat dalam menerima Al-Quran dan hadis. Jangan menunggu hikmahnya. Sembahlah Allah yang menurunkan wahyunya. Jangan menunggu hikmahnya. Demikian wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nah, Allah Wa khairan. jazakallahu khairan Ustaz Rahmat Hidayat Lubis atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita. Semoga tadarus malam hari ini ayat 2 dari tadabbur pelajarannya dan tadi poin-poin pengamalannya bisa kita amalkan di kehidupan kita. Begitupun terima kasih juga kepada para tutor yang telah membimbing yang telah membimbing apa namanya kelompoknya masing-masing. Jazakumullah khairan. Mungkin telah selesai pembahasan tadarus kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Eh, Ayat terakhir dari surat An-Nasr yaitu ayat ketiga. Semoga Allah sehatkan kita semua, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan kita doakan juga terutama kepada saudara kita, istri dari mentor tutor kita yaitu Ustadz Agus Mujib, istri beliau sedang berada di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan Allah berikan keberkahan. Dan kepada Amin. teman-teman, saudara-saudara semua peserta majelis tadarus, semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dan astaghfiruka wa atubu ilaik. baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Syukran, jazakumullah khairan.